Beb, gimana hukumnya ketika seseorang meletakkan kitab, Yasin, Maulid, dan lain-lain di bawah sejajar dengan kaki? Itu apa nih sebab? Itu kebanyakan orang-orang yang lalai. Banyak Ana pun sering mendapati di majelis Ana tuh orang-orang yang kayak gitu. Nah, dalam hadis itu Rasulullah SAW sangat memuliakan, bahkan bukan Al-Quran aja, Nabi Muhammad pun memuliakan kitab Injil, Zabur, Taurat, ya semuanya. Dalam hadis itu Rasulullah pernah dipanggil oleh suatu kaum untuk datang ke kota mereka. Waktu pas Rasulullah datang, Rasulullah mau duduk dikasih alas kayak bantal gitu buat Rasulullah duduk. Didudukin sama Rasulullah. Gak lama dari situ mereka bertanya, ya Rasulullah, bahwasanya ada salah satu daripada imam kami, mereka adalah pelaku zina. Mereka agamanya bukan agama muslim, non muslim, belum beriman kepada Rasulullah pada saat itu. Mereka bertanya demikian, mana dengan imam kami atau ulama kami lah ibarat katanya, mereka pezina. Akhirnya ada salah satu di antara mereka, seorang laki-laki, membawakan kitab Injil. Kitab Injil dibawain sama orang laki-laki tadi, kasih terus mau ditaruh di bawah. Akhirnya Rasulullah minggir, turun dari bantal tadi, Injilnya taruh di bantal tadi, taruh di bantal tadi, nggak taruh di bawah. Itu dalam arti kata tuh Nabi Muhammad Memuliakan. Iya, Nabi Muhammad tuh muliain, Nabi Muhammad muliain. Kan ada dalam hadis Nabi Muhammad tuh mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya ada ayat Al-Quran, Yasin, atau Ratib, dia berhasil lembaran-lembaran yang mengandung nama Allah, Asmaul Husna, nama Nabi, ya nama-nama yang mulia lah. Al-Quran, Yasin, taruhnya di atas, jangan sejajar sama kaki. Nah, terkadang ada lembaran kertas dari Al-Quran itu potongan dari Al-Quran, sobekan Al-Quran itu ada di bawah, atau orang acuh dengan kertas itu. Dia jadi ngerasa kayak bodo amat gitu. Cerita lagi, di suatu zaman ada orang ahli maksiat, tukang maksiat lah ibarat kata. Ini orang pas dia lagi jalan, dia nemu kayak tadi bongkaran kertas tadi, kalimat Allah atau kalimat Bismillah, ana lupa itu. Hasil bongkaran kertas, di situ ada nama Allah. Diambil sama dia, dibersihin, dikasih minyak wangi, ditaruh di atas. Dia pulang, taruh di atas, taruh tempat yang tinggi. Meninggal dia, temannya mimpi. Temannya ngomong sama si Fulan tadi, Fulan, apa yang Allah lakukan terhadapnya? Dia cerita, anak dapat nikmat ini, hidupnya lapang lah, enak lah pokoknya hidupnya. Akhirnya tuh kata si yang mimpi tadi, nanti kok bisa dapetin kedudukan yang kayak gini? Nanti bisa dapetin kemuliaan yang seperti itu? Kata orang tersebut diceritain, anak bisa ada kayak gini tuh karena sebabnya ini loh, ini. Dia bersihin tadi, semuanya ditaruh di atas. Kalau misalnya itu bongkaran kertas yang ente temuin tadi udah kebakar, udah jadi abu, itu udah nggak dikatakan Al-Quran lagi. Terus ada lagi orang yang juz amma yang ada artinya. Kadang-kadang itu pun sama seperti kayak gitu. Atau ada satu kertas cuman artinya doang, arti dari Al-Quran. Artinya doang, nggak ada Al-Qurannya. Artinya. Oke. Gimana? Taruh di bawah.
Kalau misalnya cuman artinya doang itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu yang masih ada lafaz Latin. Tapi kalau artinya Allah, tulisan Indonesia itu nggak boleh juga tuh. Oh. Allah itu soalnya. Pokoknya dalam kitab Muhadzab karangan Imam Nawawi itu sepakat ulama, ijma ulama. Semuanya? Semua ulama ijma. Oh. Bersepakat untuk memuliakan mushaf. Oke. Atau kalimat-kalimat yang demikian. Tapi kalau misalnya dia nggak ada lafaz Allah, Asmaul Husna, baik itu bahasa Cina, baik itu bahasa Jepang, Indonesia atau apalagi Arab, itu nggak boleh. Nah, ada lagi orang ini ngadain suatu perkumpulan buat tahlil, yasin, terus maulid dan lain-lain. Itu dia membaca Al-Qur'annya itu Tanpa wudu katanya. jadi mentang-mentang Quran itu ada arti, jadi dia nggak pakai wudhu. Kalau yang kayak gitu, kalau misalnya dia, ya contohnya seperti kitab tafsir Jalalain, tahu kan antum kitab tafsir Jalalain tuh, dia kan kotak nih, lembarannya kotak kan, di sebelah sini seperempat itu ayat Al-Quran, sisa-sisanya tafsirannya. Kalau misalnya itu lebih banyak huruf tafsirnya dibandingkan huruf Al-Qurannya, nggak apa-apa dia pegang tanpa wudhu. Tapi nggak boleh memegang ayat Qurannya, pegang kitabnya. Kalau misalnya yang dia baca juz amma, kita lihat dulu hurufnya itu banyak mana huruf Indonesia sama huruf Arabnya. Kalau lebih banyak huruf Indonesia ya nggak masalah, tetap nggak boleh megang ayatnya tadi, itu nggak boleh pegang. Atau misalnya, ini yang banyak orang nggak ngeh kali ya, kurang paham, di handphone ada aplikasi Al-Quran. Nah itu gimana hukumnya itu? Ulama berpendapat bahwasanya selagi tidak dibuka aplikasi Al-Quran, hukum handphone. Boleh ente pegang tanpa wudhu, boleh ente bawa ke kamar mandi, boleh ente kemana boleh, tapi nggak terbuka aplikasi. Ketika aplikasinya terbuka, handphone hukum Al-Quran. Handphonenya ente harus pegang ada wudhu. Scroll ayat-ayat Al-Quran tuh, Yasin misalnya, harus ada wudhu, karena hukumnya sudah menjadi Al-Quran tadi. Terus ada di handphone itu, Beb, kalau kita buka aplikasi, habis buka aplikasi itu kita tuh kan kalau misalkan mau baca ayat Al-Quran itu kan milih dulu, ada nama-namanya, terus ada juznya. Nah kalau misalkan dalam keadaan aplikasi terbuka cuman begitu, gimana kalau misalkan kita bawa ke kursi? Udah jadi Al-Quran, Beb. Udah jadi Al-Quran. Ya kan soalnya Al-Quran kan baliknya ada juznya, ada sofhahnya ya kan, halamannya itu kan, sama udah sama Al-Quran. Yang boleh itu ketika aplikasinya masih bulat, masih ada Google, WhatsApp, Facebook. Tapi kalau ada Al-Qurannya pencet, hukumnya dah. Berarti itu hukumnya nggak boleh dipegang tanpa wudhu. Juga yang tadi itu ayat tadi jangan ya, kalau ente ngelihat yang kayak gitu hukumnya wajib ente negur. Kalau ente nggak tegur, ente yang dapat dosa. Terus ada lagi orang tuh yang baca Quran, terus Qurannya itu terjemahan, dia membaca sambil dipegang dalam keadaan tidak berwudu. Gimana? Juz amma tadi? Ya, seperti juz amma gitu. Kalau juz ammanya ada Latinnya nggak masalah. Tapi kalau juz ammanya nggak ada Latinnya nggak boleh. Sama kayak yang tadi. Jadi ini adab. Kalau segi adab ya, misalnya juz amma ada Latinnya juga, adab pakai wudu. Tapi kalau juz ammanya ayat Al-Quran doang tanpa ada Latinnya, tanpa ada apa-apa, ayat Al-Quran kan ada tuh juz amma doang tuh, khusus juz 30 misalnya kan, wajib itu hukumnya.
wajib pakai Al-Quran. Ada kan Al-Quran yang terpisah-pisah tuh juz 1, juz 2, juz 30 kan, juz amma juz 30 kan. Iya. Juz amma tuh dari An-Naba sampai Nah, Anas. Juz 30 ente pegang, nggak ada terjemahannya kan. Wajib hukumnya ente pakai wudu, bukan bab adab lagi tapi. Bukan bab adab, bab wajib. Karena dalam Al-Quran tuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La yamassuhu ilal mutahharun. tidak ada yang boleh memegang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Kalau orang yang bodo amat, nah itu kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Hati-hati ya. Orang yang kayak gitu, yang pertama nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah bakal bangkitin orang yang kayak gitu pada hari kiamat dalam keadaan buta, nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa buta. Orang gitu, orang yang udah tahu terus tetap dilakuin, itu namanya talabusu bil ibadati. Dia beribadah tapi rusak ibadahnya. Ente megang Al-Quran ibadah, megang Al-Qurannya aja udah ibadah, lagi baca ente gak ada wudhu, rusak ibadahnya, haram benar kata. Sama seperti orang yang sholat tanpa wudhu, wajib hukumnya wudhu.